Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya berkesempatan membuat tutorial bagaimana cara penggunaan CBT di e-learning untuk Bapak Ibu guru yang saya hormati. Jadi, perlu diketahui bahwa di e-learning itu ada satu menu, yaitu CBT, yang bisa digunakan untuk pelaksanaan ulangan, baik itu ulangan harian ataupun ulangan setengah semester ataupun ulangan semester sekalipun. Jadi tetap ujian bisa dilaksanakan walaupun media pembelajaran atau cara pembelajarannya menggunakan metode daring. Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan soal melalui CBT, mari kita menyimak video berikut ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seperti biasa, untuk menggunakan fitur CBT atau menu CBT ini, kita harus masuk dulu ke web e-learning. Ya, saya buka web e-learningnya. Kemudian masukkan user sama passwordnya. Kemudian kita login. Bisa login. Nah, setelah kita login, kemudian kita langsung bisa memilih kelas yang akan kita ujikan atau memilih kelas yang akan kita berikan ujian. Ya. Contoh di sini saya ingin memberikan ujian ke S11 IPA 1, mapel saya SKI misalnya. Oke. Kita klik saja, kemudian setelah muncul menu seperti ini tampilan kelas 11 IPA 1. 11 IPA 1, Bapak-bapak, Ibu-ibu. 11 IPA 1. Jadi apa yang kita tulis di sini itu hanya diketahui oleh siswa IPA 1 yang sudah kita undang terlebih dahulu. Ya, kemudian setelah kita masuk ke kelas ke kelas 11 IPA 1 mapel SKI, kita tinggal memilih menu CBT yang ada di samping kiri. Ada di samping kiri kita ini ya, Bapak-bapak. Jadi ada menu computer based test, dan ini bisa kita gunakan sebagai media ulangan yang cukup bagus karena nilainya akan langsung muncul, kemudian analisis soalnya juga akan langsung terekam, sehingga tugas kita hanya mengupload soal kemudian menunggu hasil dari anak-anak. Ya, kita coba buka computer based test. Klik di sini, kemudian akan muncul ini. Ini soal yang sudah saya buat. Ya, namun kita akan coba membuat soal yang baru untuk kita belajar bareng-bareng bagaimana cara membuat CBT untuk ulangan. Oke, untuk pertama kita klik dulu buat ujian baru. Ini ya, kita klik buat ujian CBT baru. Nah, ini tampilan yang muncul setelah kita mengklik CBT-nya. Di sini ada pengaturan ujian, kemudian ini buat soal ujian, ini dari bank soal madrasah, kemudian import soal. Untuk pengaturan ujian, ini kita bisa memilih jenis ujiannya di sini. Ya, jenis ujian misalnya. Jadi ujiannya apakah penilaian harian ataukah penilaian akhir semester atau hanya sebatas kuis atau ujian lainnya. Misalnya ujian tengah semester bisa masuk sini, kemudian atau sebatas kuis tadi ya sudah. Nah, saya akan mencoba memilih penilaian harian. Misalnya penilaian harian,
Kemudian di sini akan diminta KD-nya. KD-nya yang mana? Ya. Di sini KD-nya. Jadi untuk pengisian KD ini harus diisi terlebih dahulu. Ya, di awal-awal itu harus diisi terlebih dahulu. Kalau tidak diisi, ini tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur yang lain. Oke, misalnya kita klik KD-nya. Nah, di sini saya akan memilih KD pertama, KD 1, mengevaluasi lahirnya Daulah Abbasiyah. Nah, setelah kita klik di sini, kemudian kita bisa menambahkan nama ujian CBT-nya. Nah, karena saya tadi ujian harian, maka di sini saya akan memilih misalnya ulangan harian 3 misalnya, karena yang satu sudah ada. Kemudian waktunya kita tentukan 120 menit misalnya, dan ini bisa dirubah Bapak Ibu, bisa sesuai kebutuhan, bisa 60, bisa misalnya 90 dan sebagainya, bisa kita atur sesuai keinginan. Ya, misalnya saya menginginkan 60 menit. Nah, kemudian untuk tanggal mulai ujian ini kita perlu setting dan batas akhir ujian. Ya. Ini untuk mengatur waktu kapan anak-anak bisa mengerjakan dan kapan anak-anak bisa mengakhiri ujian, atau batas akhir pengumpulan ujian juga bisa kita tentukan di sini. Misalnya saya karena tadi memerlukan waktu 60 menit, saya akan menyetingnya hari ini tanggal 26, jam sekarang jam 9.56, misalnya jam 10. Jam 10 anak-anak sudah bisa mengerjakan ujian ini. Kemudian berakhirnya sampai jam berapa? Ini misalnya tanggal 26 juga. Kalau 1 jam perkiraan berarti jam 11. Ya, jam 11. Setelah itu selesai, kita bisa memilih ini, menu ini, acak soal. Kita bisa menghidupkannya atau mematikannya. Kalau kita menghidupkan, ini hidup, posisi hidup, maka soal akan teracak. Jadi antara anak itu tidak akan sama mendapatkan soalnya. Urutan soalnya akan berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Itu kalau kita hidupkan. Tapi kalau kita matikan, maka anak-anak akan sama semua mendapatkan soalnya dari nomor 1 sampai 10 itu sama urutannya. Jadi kita bisa memilih apakah kita akan menghidupkan atau mematikan. Kalau saya memilih menghidupkan misalnya. Kemudian aktifkan ujian. Aktifkan ujian ini, ketika Anda mengaktifkan ujian ini, maka otomatis token ujiannya akan di-share ke siswa yang tergabung dalam kelas 11 IPA 1. Jadi ketika kita mematikannya, maka siswa tidak akan langsung mengetahui kecuali siswa meminta dulu kepada kita tokennya. Itu ya bedanya. Jadi kalau kita aktifkan, mereka akan tahu token ujiannya, tapi kalau tidak, hanya kita yang tahu. Siswa yang mau mengerjakan harus meminta dulu token kepada guru mapel. Nah, itu. Saya misalnya memilih menghidupkan saja. Ini. Nah, ini yang penting Bapak Ibu semuanya. Dalam pembuatan soal itu ada 3 pilihan. Ya. Yang pertama, membuat soal ujian. Ya. Ini kita bisa membuat soal manual. Ya. Membuat soal manual. Jadi kita nomor 1, kemudian kita tulis soalnya, kemudian kita bisa memilih soalnya, jenis soalnya maksud saya, ya seperti ini, ya kan? Misalnya berapa khalifah
yang pernah, misalnya ini pelajaran saya, yang pernah memerintah Daulah Abbasiyah, misalnya. Maka ini soalnya, ini nomor satu, kemudian kita bisa langsung memilih jawabannya, opsi jawabannya. Yang pertama misalnya A 12, yang 3 15, atau yang C 18, atau yang D 11, atau yang E 25 misalnya. Nah, ini ya. Setelah ini selesai, kita bisa menambahkan soal. Kalau soalnya 10 ya kita berarti 10. Nah, setelah itu selesai, maka kita klik simpan dan tutup. Ya, so ini sebagai contoh saya hanya membuat satu, itu membuat soal ujian. Klik misalnya. Nah, nih, maka anak-anak akan langsung muncul. Ya. Nah, selain membuat soal ujian secara manual, kita juga bisa mengimport atau mengambil dari bank soal yang dibuat oleh madrasah atau materi ujian yang pernah kita buat. Jadi kalau kita klik di sini dari bank soal madrasah, nah ini akan muncul nama-nama guru beserta mapelnya yang sudah membuat ulangan CBT. Maka kita tinggal ambil aja soalnya. Ya, tentunya dengan minta izin kepada guru yang bersangkutan. Ya. Misalnya ini, misalnya SKI. Ini, kita ambil soalnya. Jangan ini. Ini misalnya. Nah, kita ambil soal dari sini. Ya, ini. Ya, kita tinggal pilih mau soal yang mana saja. Kita klik di sini ambil soal misalnya. Oke, tinggal klik soal. Ini, selesai. Nah, selesai ambil soal. Kemudian seperti itu bisa langsung kita pilih. Ya, menu ini bisa kita gunakan untuk mengambil soal dari yang sudah pernah diujikan di anak-anak. Kemudian kalau import soal ini juga bisa kita menggunakan import soal ini tanpa kita menulis manual tadi, tanpa membuat manual ini ya, buat soal ujian manual mengerti sesuatu. Cuman masalahnya adalah harus sesuai dengan template-nya. Nah, template-nya harus sesuai dengan template-nya. Maka yang harus kita lakukan adalah mendownload template-nya terlebih dahulu. Ya, kita download soal misalnya. Kita download, kemudian kita buka. Nah, ini soalnya. Ini contohnya ya. Ini contoh. Ini soalnya, kemudian ini opsi A kita tulis di sini, kemudian B di sini, C di sini, kemudian sampai E, dan ini jangan lupa jawabannya. Jawabannya masukkan jawaban soalnya agar nanti nilainya langsung keluar. Jadi sistem akan mendeteksi mana jawaban yang benar dan mana yang salah untuk mengakumulasi nilai yang didapatkan siswa. Saya akan ambil contoh ini misalnya. Ya, setelah saya membuat A, B, C dan sebagainya, kita tinggal save as. Save as. Misalnya di sini kita simpan di tempat yang mudah kita ingat agar tidak mencarinya terlalu lama. Kemudian kita bisa mengganti file name-nya. Misalnya ulangan harian SKI 3. Nah, kita simpan di sini. Kita save di sini. Nah, setelah tersimpan, maka kita kembali ke e-learning-nya. Sini ya.
Nah, karena tadi saya sudah mendownload template-nya dan saya sudah memasukkan soal beserta jawabannya, maka kita tinggal mencari di mana file yang tadi kita simpan. Ya, kita choose file, kita masukkan filenya. Ya, tadi kita masukkan di D, kemudian di ini, kemudian ulangan harian SKI 3. Kita klik saja di sini, kemudian open. Setelah muncul ini, artinya ini sudah berhasil kita import. Maka kita yang untuk terakhir import soal. Import soal ini kita bisa import soal. Nah, setelah selesai ini tampilannya. Jadi ini soal yang barusan saya buat. Ini soal yang barusan saya buat. Ini barusan soal yang saya buat. Ya. Untuk selanjutnya, dalam menu ini juga terdapat menu-menu aksi. Ya, di sini ada kolom aksi. Kemudian kita bisa menggunakannya untuk pertama mengedit. Kalau ada kesalahan, misalnya ada kesalahan redaksi, ada kesalahan waktu dan sebagainya, kita bisa mengedit ini. Kemudian di sini ada menu hapus. Ini untuk menghapus. Misalnya kita sudah tidak diperlukan lagi, kita bisa menghapusnya. Kemudian di sini ada analisis soal. Ya. Jadi analisis soal ini bisa kita menggunakan untuk melihat berapa jumlah anak yang menjawab benar, berapa jumlah anak yang menjawab salah, atau kita analisis per butir soal. Itu bisa kita lakukan melalui menu ini. Kemudian yang terakhir adalah hasil CBT-nya. Kita bisa melihat siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum mengerjakan, berapa nilainya dan sebagainya. Itu semua terangkum di sini. Ya. Jadi secara umum kita dimudahkan untuk pelaksanaan ulangan CBT ini melalui e-learning. Jadi harapan saya Bapak Ibu guru memaksimalkan menu ini untuk mengadakan ulangan harian ataupun ulangan semester atau tugas-tugas yang lainnya. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.